Assalamualaikum semua, selamat datang di kanal YouTube Lingkaran Terpopuler. Semoga teman-teman semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Namun, jikalau ada yang kurang sehat, semoga segera disembuhkan. Oh ya teman-teman, sekarang kita berada di segmen narasi populer. Di video kali ini kita akan membahas tentang pidato Pak Jokowi di acara HUT Perindo yang ke-8. Ya, pidato itu memiliki nilai kontroversi yang cukup tinggi. Apa kontroversinya? Ya, kita bahas satu variabel saja ya. Sebenarnya Pak Jokowi ini mendukung siapa sih? Oke, sebelum kita bahas, tonton dulu videonya ini ya. Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Tadi Pak Haritanu menyampaikan tipsnya apa. Kalau cerita akan panjang sekali. Silakan Bapak Ibu yang ingin tahu tips, datang ke saya bawa gula dan teh. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sudah tonton ya? Mari kita bahas. Ketika beliau diundang ke acara Rakernas Projo 21 Mei lalu, beliau memberikan sinyal dukungan secara eksplisit kepada Pak Ganjar dengan kalimat, walaupun yang akan kita dukung ada di sini. Namun, ketika Rakernas Golkar Oktober bulan kemarin, beliau juga memuji Pak Airlangga Hartarto sebagai salah satu pemimpin yang memiliki jam terbang tinggi untuk menjadi calon presiden. Nah, yang terbaru, ketika HUT Perindo yang ke-8 pada Senin 7 November lalu, beliau secara kontras dan jelas menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto dengan kalimat, 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kata Jokowi sambil tersenyum. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo, kata Jokowi diikuti tepuk tangan. Apakah pantas seorang presiden seperti ini mendukung sana-sini? Mari kita lihat dari 2 sudut pandang. Oke, sudut pandang yang pertama sangat tidak pantas. Presiden ini terkadang tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata yang membuat perdebatan. Tak elok rupanya ketika presiden mendukung salah satu calon secara terbuka karena beliau menjabat di negeri yang memiliki sistem demokrasi, bukan monarki. Apalagi ketika beliau menggunakan diksi jatahnya, itu sangat tidak pantas diucapkan oleh pemimpin negara demokrasi. Beliau harus netral di depan publik supaya tidak menimbulkan berbagai spekulasi. Terlebih lagi, beliau tidak konsisten dengan satu dukungan, seolah-olah memberikan janji palsu dan kesenangan sementara terhadap orang-orang yang katanya beliau dukung.
apakah beliau sedang mengilustrasikan janji kampanye ditutup dengan janji yang lain seperti yang beliau praktikkan? Menarik. Pandangan kedua, pantas. Ya, Presiden sengaja mendukung beberapa orang di kubunya agar mereka semua berkompetisi dengan lebih kompetitif lagi. Terus pertanyaannya, kenapa Pak Jokowi tidak secara terbuka mendukung Bu Puan sebagai calon presiden? Menarik untuk kita bahas itu ya. Oke, kita lanjut ke topik yang sekarang. Dukungan ini berfungsi untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik, supaya semua calon yang beliau dukung itu berkompetisi lebih kompetitif gitu. Tidak lagi beradu sentimental pribadi, namun menciptakan pertarungan argumentatif yang tajam untuk menciptakan solusi dari setiap masalah yang ditinggalkan. Selain itu, ini baik juga untuk pribadi Pak Jokowi. Kenapa? Karena ketika sudah selesai menjabat menjadi presiden, beliau masih memiliki kaki tangan di pemerintahan dan tentu akan membantu anak beliau untuk menjabat lebih tinggi lagi di negara ini. Ataupun Pak Jokowi juga bisa nih memutus Trah Soekarno di PDIP. Ketua umum ya. Oke, itu merupakan beberapa, cuma dua sudut pandang untuk memahami lakon yang dimainkan oleh Pak Jokowi. Ya, beliau sedang mempersiapkan masa depannya ketika selesai menjabat nanti, supaya tetap aman. Dan juga akan membuat terah baru, yakni terah Jokowi. Mungkin saja nanti terah Soekarno yang selama ini dibangun oleh Bu Mega akan digantikan oleh terah baru. Jadi, kita tunggu saja dramaturgi yang dimainkan oleh elit-elit negeri. Kalau menurut teman-teman, bagaimana? Pantaskah seorang presiden secara terbuka menyampaikan dukungan kepada salah satu paslon? Oke, silakan komen di kolom komentar ya. Baiklah, sekian narasi singkat pada video ini. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.